Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Secara umum, teks tanggapan memiliki struktur sebagai berikut. Struktur teks tanggapan dimulai dengan adanya judul. Nah, penulisannya itu ditulis paling atas di tengah. Tetapi untuk menentukan judul sebaiknya ditentukan atau ditulis setelah teksnya jadi, karena ini nantinya untuk menyesuaikan antara judul dan teks ya. Kemudian struktur yang kedua adalah resume, atau artinya sama dengan ringkasan atau rangkuman. Nah, ini di sini memuat resume tentang hal yang kita tanggapi, misalnya novel apa gitu yang kita tentukan novelnya, kita tanggapi, kemudian dibuat resumenya. Biasanya untuk penulisan resume ini lebih panjang dibandingkan dengan struktur yang lainnya. Untuk resume ini harus mewakili dari apa yang kita tanggapi. Jadi kalau novel misalnya di situ sudah terwakili dalam resumenya ya. Struktur yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kalian di sini bisa menuliskan kelebihan dan kekurangan dari buku atau novel atau apapun yang sedang kita tanggapi itu. Kemudian struktur yang terakhir adalah penilaian keseluruhan, atau dengan kata lain di sini adalah simpulan. Simpulannya bisa berupa kelebihan dan kekurangan secara umum. Nah, itu untuk struktur teks tanggapan. Sekarang kita akan menelaah tentang ciri kebahasaan teks tanggapan. Ciri kebahasaan yang ke-1 adalah penggunaan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Contohnya sebagai berikut ini. Guru berperan sebagai mentor yang membimbing dan memberikan petunjuk kepada siswa. Nah, di sini ini terdiri dari 2 struktur dan 2 verba ya. Untuk yang ke-1 itu guru berperan sebagai mentor. Kemudian yang keduanya mentor membimbing dan memberikan petunjuk kepada siswa. Nah, untuk verbanya atau kata kerjanya ini ada berperan sebagai mentor dan membimbing dan memberikan. Nah, itu. Jadi dengan kata lain, kalimat kompleks itu ciri yang paling mudahnya biasanya bentuknya panjang ya, dan memiliki lebih dari 1 konjungsi. Ciri kebahasaan teks tanggapan yang kedua adalah menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya aktif melakukan aktivitas atau kegiatan. Seperti pada contoh kalimat berikut ini, peserta didik melakukan kajian kemasyarakatan ke suatu daerah. Nah, untuk subjek adalah peserta didik, kemudian predikatnya melakukan kajian kemasyarakatan. Kemudian ke suatu daerah itu adalah keterangan tempat. Nah, di sini berarti peserta didik ini melakukan aktivitas, yaitu melakukan kajian kemasyarakatan. Bahasan yang ketiga adalah penggunaan kata tugas. Kata tugas di sini artinya adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Nah, ini jadi si kata tugas ini sebetulnya tidak mempunyai makna ya kalau dia hanya berdiri sendiri, tetapi dia akan memiliki makna ketika dia digabungkan dengan kata lain, baik di depan atau di belakangnya. Nah, untuk kata tugas ini meliputi penggunaan preposisi atau kata depan, kemudian konjungsi atau kata penghubung, kata sandang, dan kata seru. Nah, untuk preposisi ini contohnya ada di, dari, dan ke. Kemudian untuk konjungsi ini banyak ya contohnya. Ini Bu contohkan hanya 3, ada dan, atau, dengan, dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata sandang. Nah, kata sandang di sini contohnya si, sang, hang, dang, atau sri. Kemudian interjeksi atau kata seru. Ini adalah contohnya aduh, oh, amboy, cis, hai,
aduhai, wah, wahai, atau sabas. Nah, ini digunakan jika kita menggunakan kalimat seru tentunya ya. Ciri kebahasaan yang keempat adalah kalimat deskriptif. Ini digunakan untuk mengolah data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar mudah dimengerti oleh pembaca yang tidak langsung mengalaminya sendiri secara langsung. Untuk contoh kalimatnya, kebakaran hutan di Sumatera membuat banyak orang mengalami ISPA. Nah, dengan membaca atau mendengar kalimat tersebut, kita bisa membayangkan kebakaran hutan, kemudian orang yang mengalami ISPA. Nah, di situ jadi tanpa melihat pun kita bisa membayangkannya. Jadi kebahasaan yang kelima adalah penggunaan istilah. Nah, istilah merupakan kata atau gabungan kata khusus yang menjelaskan konsep tertentu. Nah, penggunaan istilah ini menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Untuk kalimatnya, kelompok mading di sekolahmu membuka pendaftaran anggota redaksi baru. Kata redaksi di sini artinya pengurus ya, bukan berarti redaksi pilihan kata. Nah, itu untuk materi kita tentang struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Sebagai latihan, kalian cari sebuah teks tanggapan, kemudian tentukan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, demikian untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, atau penjelasan Ibu yang keliru. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.